Salam dan bahagia Bapak Guru dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya Nilo Asrini, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Buleleng. Hari ini saya masih ditemani oleh rekan kerja saya, Bapak Ketut Suprate, selaku guru yang diobservasi. Kemudian saya juga ditemani oleh Ibu Pengajar Praktek, Ibu Made Rediarti, selaku pengajar praktek dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi pembelajaran bersama rekan saya, Bapak Ketut Suprate. Izin Bu Kadek yang memulai percakapan. Sebelumnya yang ucapkan selamat pagi dulu kepada Bu Kadek selaku pengajar praktek. Gimana kabarnya Bu? Kabar baik dulu. Terima kasih. Pak Tur, gimana kabarnya Pak? Baik juga belum. Terima kasih. Izin Bu yang melaksanakan percakapan pasca observasi. Pak Ketut, gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Sehat, Astunggaru sehat ya. Nah Pak Ketut, hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Adapun tujuan dari kegiatan percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan. Oke. Nah, gimana nih Pak perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan pembelajaran? Baiklah, ini pelaksanaan pembelajaran itu sudah sesuai dengan rencana dan bisa jadi menurut Bapak pembelajaran sudah berlangsung sesuai dengan perencanaan. Nah, adakah kendala-kendala yang Bapak alami selama melakukan kegiatan pembelajaran Pak? kalau dilihat dari kendalanya, namanya kita manusia yang tidak sempurna, otomatis ada beberapa kendala. Yang pertama adalah kemudian keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi, itu juga ada beberapa kendala yang berarti Bapak masih merasakan ada beberapa kendala yang seperti keaktifan siswa yang masih Bapak rasakan kurang, kemudian dari segi pembelajaran diferensiasinya. Nah, kira-kira menurut Bapak apa yang menyebabkan keaktifan murid itu kurang, kemudian dari segi mana Bapak bisa mengetahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak lakukan itu masih kurang Pak? baiklah, kalau dilihat dari keaktifan siswa secara umum itu bisa saya lihat kurangnya sarana pembelajaran yang membuat anak-anak itu masih belum maksimal untuk aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian dalam pembelajaran berdiferensiasi kami merupakan hal yang baru kita laksanakan untuk otomatis dalam pengelompokan siswa, kemudian bagaimana gaya belajarnya itu terlihat masih sangat walaupun sudah berjalan dengan lancar, tapi ada beberapa yang memang saya nilai kurang. Berarti masih Bapak rasakan perlu ada kekurangan dan perlu ada peningkatan Pak G, ada pembenahan sedikit Pak G. Nah, izin Pak G yang menyampaikan hasil observasi yang tentang pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Nah, secara umum Pak yang amati pembelajaran yang sudah Bapak lakukan sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan area-area pengembangan yang sudah Bapak rencanakan di kegiatan praobservasi. Namun masih ada beberapa hal yang jadi catatan dari hasil pengamatan yang Pak G. Izin Pak G yang menyampaikan. Nah, Pak, dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan secara umum sudah terlihat dengan bagus, area pengembangan sudah bisa dicapai, kemudian seperti keaktifan siswa, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian kompetensi sosial emosional. Nah, semua itu secara umum sudah tercover Pak G. Namun sama dengan catatan tiang, ada beberapa hal yang masih dirasa perlu untuk ditingkatkan. Nah, dari segi disiplin positif, Bapak sudah terlihat tadi pembelajarannya Pak dari segi disiplin positif, di mana Bapak sudah selalu mengingatkan siswa untuk senantiasa menyerahkan kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Nah, untuk kompetensi
sosial emosional itu juga sudah terlihat Pak, di mana Bapak sudah melakukan stop untuk menyiapkan siswa belajar dengan emosi yang lebih baik. Bel masuk telah berbunyi. Nah, Anak-anak silakan kembali ke kelas masing-masing. dengan catatan Bapak sudah terlihat, namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan Pak D. Mungkin nanti Bapak bisa mengelompokkan siswa itu berdasarkan tidak hanya dari kesiapan belajar, tetapi dari gaya belajar, dari minat belajar juga, dan latar belakang budaya anak-anak sesuai dengan karakteristik mereka. Nah, keaktifan siswa juga sudah terlihat, namun sama juga dengan Bapak tadi yang amati, masih ada beberapa yang masih perlu ditingkatkan dari segi keaktifan siswa. Pak E. Nah, berdasarkan dengan kendala yang Bapak hadapi, yaitu dari segi keaktifan siswa, kemudian pembelajaran berdiferensiasi yang masih Bapak rasakan kurang. Nah, untuk kedepannya, bagaimana rencana tindak lanjut Bapak sehubungan dengan kendala yang Bapak hadapi, Pak? Sebenarnya sehubungan dengan kendala-kendala yang saya hadapi dalam proses pembelajaran, ini kedepannya nanti perlu kerjasama, nanti berkolaborasi dengan teman sejawat, begitu juga dengan kepala sekolah, mohon kerjasamanya dengan baik, termasuk dengan pihak orang tua atau komite sekolah, bagaimana nanti melakukan pembelajaran ini secara maksimal. Kemudian dari sarana prasarana juga perlu dikomunikasikan dengan kepala sekolah sehingga pembelajaran itu bisa berlangsung secara maksimal sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Berarti Bapak memerlukan kolaborasi Pak dari seluruh stakeholder sekolah nih. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan mulai menerapkan rencana yang sudah Bapak rencanakan tadi, Pak? Karena sesuai dengan tujuan pendidikan, bagaimana nanti kita bisa memajukan pendidikan itu dengan sebaik mungkin, seharusnya kegiatan ini akan segera mungkin kami akan menindaklanjuti, kemudian segera mungkin juga akan dilaksanakan supaya tujuan pembelajaran yang diberikan kepada kami di dalam program itu bisa berjalan dengan maksimal, bisa berjalan dengan Ya, setuju Pak. Nah, untuk kedepannya dalam rencana realisasi tindak lanjut Bapak kedepannya, siapa saja yang Bapak perlukan untuk artinya mungkin Bapak memerlukan bantuan atau membutuhkan dukungan dari pihak mana Pak? Otomatis dalam proses pendidikan seperti ini kan merupakan sebuah lembaga ya, tidak terlepas kerjasama atau kolaborasi dengan teman sekolah, kolaborasi dengan kepala sekolah, begitu juga dengan orang tua siswa. Kami selalu mengadakan komunikasi intensif demi terselenggaranya proses pendidikan yang kita harapkan sesuai dengan rencana yang sudah dilaksanakan. Jadi berarti itu komitmen Bapak untuk melaksanakan tindak lanjut Bapak ke depannya berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian siswa, komite, dan orang tua siswa Pak karena memang kita sadari bahwa keberhasilan anak itu tidak hanya kita dapatkan di sekolah saja, tetapi perlu kerjasama dengan pihak orang tua Pak. Ini Pak, sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Bapak sudah meluangkan waktu menemani saya serangkaian dengan kegiatan supervisi akademik yang sudah saya lakukan dari kegiatan praobservasi, kemudian observasi pembelajaran, dan terakhir nanti adalah kegiatan pasca observasi. Semoga Bapak bisa segera merealisasikan rencana Bapak ke depannya sehingga bisa memberikan pembelajaran yang lebih berdampak pada murid. Terima kasih sekali lagi yang ucapkan. Demikianlah percakapan pasca observasi saya dengan rekan saya Bapak Ketut Suprate. Mungkin waktu yang kembalikan ke Kadek selaku pengajar praktek untuk memberikan umpan balik dan refleksi tentang kegiatan percakapan pasca observasi yang sudah dia lakukan. Silakan Kadek, waktu yang persilakan ke Kadek. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak atas waktunya sudah menemani aktivitas saya ini dalam kegiatan pasca observasi. Saya amati tadi percakapan pasca observasinya sudah sangat bagus, sudah sangat mengalir dengan baik, tentunya berdasarkan data dari kegiatan observasi yang sudah diamati langsung.
kedepannya Bu Ilo dan Bapak juga bisa selalu bekerja sama dalam meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah ini. Itu saja Bu Ilo, terima kasih. Saya akhiri dengan kepada Santi. Oh, Santi. Semua Bapak. Terima kasih Pak.